Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Elza Dika Rahmawati dan teman saya yaitu Lintang Nur Wahyu akan mempresentasikan mengenai kaidah matematika arah kiblat. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ahyar MPD. Kami akan menyampaikan presentasi yang meliputi pengertian titik, pengertian sudut, pengertian garis, sistem koordinat, pengertian arah, segitiga bidang datar, pengertian dari lingkaran, pengertian dari trigonometri, pengertian dari geometri, kaidah bentuk bumi, sistem koordinat bumi, rumus kosinus, rumus sinus. Perhatikan perhitungan arah kiblat, yaitu kosinus dan sinus, menentukan atau mengukur arah kiblat. Yang pertama mengenai pengertian titik akan disampaikan oleh Mbak Lintang Nur Wahyundaru, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pengertian titik. Jadi, titik ini merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak terwujud dan tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan berat. Dan titik disimbolkan dengan nokta, dan penamaan titik menggunakan huruf kapital. Contoh, titik A, titik B, dan titik C. Slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian dari sudut. Sudut itu merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinier atau tidak terletak pada suatu garis lurus dan kongruen. Maksudnya garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Seperti gambar di slide ini, itu adalah merupakan sudut, di mana secara umum ada dua satuan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan juga radian. Kita ketahui bahwa bahwasanya dalam satu putaran ini adalah 360 derajat, sehingga sama saja satu derajat itu adalah 60 menit, atau satu menitnya itu adalah 1/60 derajat, terus 1 menit itu adalah 60 detik, atau satu detiknya itu 1/60 menit, sehingga satu derajat itu sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, nah untuk contoh, misal nyatakan 45,13 derajat ke dalam bentuk derajat menit detik. Seperti yang di slide itu adalah caranya untuk menjadikan derajat ke menit dan detik, sehingga diperoleh hasil 45 derajat, 7 menit, 48 detik. Dan untuk contoh yang kedua, itu nyatakan 45 derajat, 50 menit, dan 30 detik ke dalam derajat desimal. Seperti yang ada di slide tersebut, bisa diperhatikan bahwasanya nanti hasilnya adalah 45,84 derajat. Selanjutnya, pengertian dari garis. Jadi garis itu merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Ada dua cara cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu yang pertama, garis bisa dinyatakan dengan satu huruf kecil, seperti contohnya garis M, garis L, dan sebagainya. Terus ada garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua titik, bisa dituliskan huruf kapital, misalkan garis AB, garis CD, dan sebagainya. Seperti slide yang ada itu adalah garis AB atau garis CD. Itu. Selanjutnya, nah ini ada macam-macam garis ya. Yang pertama itu sinar garis, itu ada titik A, terus ada titik B, itu sinar garis mengarah ke arah kanan. Terus ruas garis ini ada ruas titik A dan juga titik B. Terus ada garis yang sejajar dan juga ada garis yang saling berpotongan. Selanjutnya, nah sistem koordinat ya. Jadi posisi atau kedudukan seseorang atau suatu benda dapat kita nyatakan dalam koordinat, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang mengacu pada sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Jadi ada sistem koordinat ini bisa didefinisikan sebagai 3 parameter, yaitu yang pertama kita tinjau dari lokasi titik origin atau titik nol sistem koordinat. Seperti yang pertama itu adalah geosentrik di pusat bumi, seperti yang gambar di slide tersebut. Selanjutnya, untuk yang dua, teposentrik itu atau di permukaan bumi. Yang ketiga itu heliosentrik, itu di pusat matahari. Selanjutnya, ditinjau dari orientasi sumbu-sumbu koordinat. Jadi ada terikat bumi dan juga ada terikat langit, seperti gambar yang ada di slide ini. Selanjutnya, nah, untuk yang ketiga, itu besaran yang digunakan dalam mendefinisikan sebuah posisi. Yang pertama itu Kartesian, itu XY
dan Z. Jadi sistem koordinat Kartesius menggunakan titik pusat bumi sebagai titik pusat sistem koordinat. Nah, posisi suatu titik pada sistem koordinat ini bisa kita definisikan sebagai sumbu X, Y, dan Z. Sumbu Z merupakan garis dalam arah konvensional. Terus sumbu X itu merupakan perpotongan antara meridian Greenwich dengan bidang ekuator, dan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X dan Z sesuai dengan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, untuk yang kedua itu geodetik, itu ada mu, lambda, sama H. Jadi lihat lintang geodetik itu dari suatu titik terbentuk dari sudut lancip oleh garis normal elipsoid yang melalui titik tersebut dengan bidang ekuator yang dengan nilai antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan untuk lintang utara dan 0 derajat sampai 90 derajat untuk lintang selatan. Bujur geodetik itu merupakan sudut yang dibentuk antara meridian lokal dengan meridian Greenwich dengan nilai antara 0 derajat sampai 180 derajat. Bujur barat dan 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur. Tinggi suatu detik di atas elipsoid itu dihitung sepanjang garis normal elipsoid yang melalui titik tersebut, seperti gambar yang ada di slide tersebut. Selanjutnya, pengertian dari arah. Arah itu adalah arah dalam geometri, itu adalah informasi yang terkandung dalam posisi relatif suatu titik terhadap titik lainnya tanpa informasi jarak. Arah dapat berupa informasi relatif dan atau absolut. Relatif maksudnya itu terhadap suatu rujukan. Misalkan pada permainan biola dalam suatu orkestra itu biasanya duduk di sebelah kiri dirijen. Kalau absolut itu menurut suatu rangka rujukan yang telah disetujui sebelumnya. Misalkan kota New York itu terletak di sebelah barat kota Madrid. Selanjutnya, nah, segitiga bidang datar. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian alas dari segitiga ini itu adalah satu titik sisi suatu bangun segitiga. Lalu, untuk tingginya adalah garis yang terbentuk tegak lurus dengan sisi alas dan melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Jenis segitiga itu berdasarkan panjang sisinya itu ada 3, ada segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Dan untuk menurut jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya itu ada 3, ada lancip, tumpul, dan siku-siku. Dan yang terakhir itu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya itu ada 2, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga tumpul sama kaki. Dan ini sudah jelas bahwasanya ada berbagai macam jenis-jenis segitiga. Selanjutnya, untuk pengertian lingkaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elza. Dipersilakan. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu, yaitu pusat. Ekuivalennya adalah kurva yang dilacak oleh titik yang bergerak dalam bidang sehingga jaraknya dari titik tertentu adalah konstan. Jadi pada gambar pada slide ini itu ada beberapa unsur yang menyusun lingkaran, yaitu ada tembereng, ada tali busur, ada apotema, ada juring, ada busur, ada jari-jari, dan ada juga diameter. Kemudian ada yang pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan juga tangan. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dapat mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Nah, dari tabel trigonometri yang ada di dalam slide, itu terdapat gambar dari segitiga siku-siku untuk menentukan nilai sin, cos, dan juga tan. Ada juga yang kosek, sekan, kotan, dan juga kotan. Kemudian kaidah bentuk bumi. Kaidah bentuk bumi, kata bumi berasal dari bahasa Arab, yaitu aradul, yang merupakan benda langit yang merupakan salah satu di antara 9 planet pengikut matahari. Para ilmuwan sains modern menyatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Namun menurut pandangan penganut bumi, datar itu tidak demikian. Mereka juga membantah dan juga berargumen dengan penjelasan sains. Nah, dari sinilah muncul masalah baru di dalam masalah ibadah umat Islam, yakni ketika akan menentukan arah kiblat. Sehingga untuk menentukan arah kiblat diperlukan komponen-komponen penting di dalamnya, seperti lintang tempat, bujur tempat, dan juga koordinat bumi yang semuanya telah dibahas di dalam ilmu falak. Nah, kita nantinya juga akan
membahas satu persatu. Yang pertama adalah lintang tempat. Lintang tempat bagi tempat-tempat atau kota yang berada di utara ekuator disebut dengan lintang tempat utara atau lintang utara LU dan bertanda positif. Lintang tempat bagi tempat-tempat atau kota yang berada di selatan ekuator disebut dengan lintang tempat selatan atau lintang selatan atau yang biasa disebut dengan LS dan bertanda negatif. Nah, harga lintang tempat utara adalah 0 derajat sampai 90 derajat, yakni 0 derajat tempat kota yang tepat di ekuator, sedangkan 90 derajat tepat titik kutub utara. Sedangkan harga lintang tempat selatan adalah 0 derajat sampai minus 90 derajat, yakni 0 derajat adalah bagi tempat yang tepat, sedangkan minus 90 derajat tepat di titik kutub selatan. Kemudian yang kedua adalah bujur tempat. Di permukaan bumi ini dihayalkan pula ada lingkaran-lingkaran besar yang ditarik dari kutub utara sampai kutub selatan melewati tempat kita berada kemudian kembali ke kutub utara lagi. Nah, lingkaran-lingkaran ini biasa disebut dengan lingkaran bujur atau garis bujur yang dikenal pula dengan nama lingkaran meridian atau meridian saja. Sehingga garis bujur itu dapat dibuat sebanyak orang atau tempat yang berjajar dari barat ke timur atau sebaliknya. Nah, garis bujur yang melalui suatu tempat disebut dengan garis bujur tempat itu. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian contoh permasalahannya, yang pertama diketahui posisi kota M itu adalah minus 7 derajat 10 menit dan juga lambdanya adalah 110 derajat 15 menit. Nah, jarak kota N dari kota M adalah 25 km sebelah utara kota M dan juga minus 45 km sebelah barat kota M. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk koordinat bumi itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Lintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk koordinat bumi. Jadi titik-titik di permukaan bumi yang kita ibaratkan sebuah kota yang ada di permukaan bumi ini, pastinya kita sudah mengetahui mengenai titik koordinat. Nah, titik koordinat adalah gabungan atau pertemuan antara aksis yang disimbolkan dengan X dengan ordinat yang disimbolkan dengan Y. Biasanya gabungan atau pertemuan keduanya bisa kita lambangkan dengan X, Y. Titik koordinat ini dapat kita tentukan posisinya pada bidang datar. Misalkan, kita akan melukiskan titik M pada bidang datar dengan koordinat absisnya adalah 5 dan koordinat ordinatnya itu adalah 3 cm, seperti yang ada di slide berikut. Selanjutnya, untuk slide sebelumnya. Nah, dalam bidang bola bumi atau bidang lengkung, koordinat absisnya adalah bujur tempat. Sedangkan koordinat ordinatnya itu adalah lintang tempat. Jika kita sudah diketahui harga bujur tempat dan juga lintang tempatnya, maka kita dapat menemukan titik posisi suatu bola. Misalkan kita akan melukiskan posisi M di mana datanya adalah BT. BT adalah bujur tempat yang disimbolkan dengan lambda 39 derajat 50 menit dan LT-nya itu 21 derajat 25 menit. Selanjutnya, nah, untuk koordinat bumi itu seperti gambar yang ada di slide ini, U itu adalah kutub utara, S adalah kutub selatan, T itu adalah timur, G itu adalah barat, SGPU adalah garis bujur yang lewat Greenwich, GNTB itu adalah ekuator, UMNS itu adalah garis bujur yang lewat titik M, PMP itu adalah garis lintang yang lewat titik M, terus GN itu adalah bujur tempat, terus NM itu adalah lintang tempat, M adalah posisi kota, dan arah ke kanan itu adalah arah pengukuran. Selanjutnya, hukum kosinus. O itu adalah titik pusat sebuah bola, dan ABC segitiga bola pada permukaan bola itu. Gambarnya bisa dilihat di slide tersebut. Jadi dibuat garis tegak lurus pada bidang OAC atau OCA, sehingga terbentuk garis OB yang di dalamnya terdapat titik P. Garis tegak lurus ini jatuh pada titik Q, dari titik Q dibuat garis lurus, dibuat garis tegak lurus lagi pada garis OC dan garis OA, sehingga terbentuk garis QR dan garis QS. B adalah besar sudut OCA, ACO yang dibagi dua oleh garis OQ yang masing-masing besarnya adalah D dan B min D, seperti gambar yang ada di slide ini. Selanjutnya,
Nah, untuk hukum kosinus, jadi dalam segitiga siku-siku OQS, itu cos D sama dengan QS per OQ atau OQ sama dengan OS per cos D. Itu adalah persamaan pertama. Dan dalam segitiga siku-siku ORQ, itu cos B min D sama dengan OR per OQ atau OQ sama dengan OR per cos B min D. Itu adalah persamaan kedua. Jadi jika persamaan pertama dan persamaan kedua kita gabungkan, itu ternyata menghasilkan persamaan yang ketiga, yaitu OS per cos D sama dengan OR per cos B min D, atau bisa kita nyatakan sebagai OS cos B min D sama dengan OR cos D. Dan dalam segitiga OPS, di mana OS itu sama dengan OP cos C, dan dalam segitiga OPR itu di mana OR sama dengan OP cos A. Selanjutnya, nah, selanjutnya sudah ditemukan persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga adalah OP cos C cos B min D sama dengan OP cos A cos D, atau bisa kita tuliskan sebagai cos C cos B min D sama dengan cos A cos D. Dan cos C itu kita kalikan dengan cos B plus sin B sin D sama dengan cos A cos D, atau cos A cos D sama dengan cos C cos B cos D ditambah cos C sin B sin D. Sehingga cos A sama dengan cos C cos B plus cos C sin B tan D. Dan dalam segitiga OQS per tan D itu sama dengan QS per OS sama dengan PS cos A per OP cos C, kita kalikan dengan OP sin C cos A per OP cos K sama dengan sin C cos A per cos C sama dengan tan C cos A. Jika persamaan tiga ini dimasukkan ke dalam persamaan keempat, itu maka kita bisa peroleh sebagai berikut, yaitu cos A sama dengan cos B cos C ditambah sin B cos C tan C cos A. Sehingga kita bisa simpulkan cos A sama dengan cos B cos C ditambah sin B sin C cos A. Selanjutnya, nah, hukum sinus itu kita turunkan dari hukum kosinus, di mana tadi hukum kosinusnya kan cos A sama dengan cos B cos C plus sin B sin C cos A. Kita masukkan cos A sama dengan cos A min cos B cos C per sin B sin C. Dan jika persamaan kedua yang kedua itu kita pangkatkan 2, maka bisa kita peroleh sebagai yang ada di slide itu. Kita operasikan sampai bawah sehingga ditemukan sin kuadrat A per sin kuadrat A kecil ya, sama dengan 1 min cos kuadrat A cos kuadrat B min cos kuadrat C dijumlahkan dengan 2 cos A cos B cos C per sin kuadrat A sin kuadrat B sin kuadrat C. Selanjutnya, nah, bagian kedua persamaan tersebut itu sifatnya itu simetris karena pada A, B, dan C timbul dalam keadaan yang serupa. Sehingga kita simbolkan sebagai sin kuadrat A per sin kuadrat A kecil sama dengan sin kuadrat B dibagi sin kuadrat B kecil sama dengan sin kuadrat C dibagi sin kuadrat C kecil. Maka sebab itu sudut dan sisi sebuah segitiga bola selalu kurang dari sama dengan 180 derajat. Maka sin A, sin B, sin C, sin A besar, sin B besar, sin C besar itu semuanya akan bertanda positif. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai sin A besar per sin A kecil sama dengan sin B besar per sin B kecil sama dengan sin C besar per sin C kecil. Selanjutnya, perhitungan arah kiblat. Nah, dalam penentuan arah kiblat pasti memerlukan berapa jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang kita kenal sebagai lintang dan memerlukan nilai berapa jarak suatu tempat dari garis bujur, yaitu kota Mekah. Nah, lintang tempat diukur dari garis khatulistiwa ke arah kutub bumi atau dari khatulistiwa sampai ke arah tempat. Akan bertanda positif jika lintang berada di sebelah utara khatulistiwa dan sebaliknya akan bertambah negatif jika lintang berada di sebelah selatan khatulistiwa. Garis khatulistiwa memiliki nilai 0 derajat. Bujur tempat biasanya diukur dari meridian Greenwich di Inggris sebagai titik pusat garis bujur. Akan bertanda positif dengan garis bujur barat jika garis bujur dari kota Greenwich ke arah barat, yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat, dan akan bertanda negatif
dengan nama bujur timur jika garis bujur dari kota Greenwich ke arah timur. Jadi garis bujur akan diukur dari titik atau nilai 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Jika penentuan arah kiblat berkaitan dengan lintang dan bujur Mekah, maka untuk keseragaman digunakan pedoman keputusan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI yang menerapkan atau menetapkan lintang kota Mekah adalah 21 derajat 25 menit utara dan bujurnya adalah 39 derajat 50 menit timur. Selanjutnya, menentukan hisab arah kiblat diperlukan beberapa data dan rumus. Yang pertama, data yang diperlukan adalah lintang dan bujur dari Mekah, terus lintang dan bujur dari tempat yang kita cari. Nah, itu adalah gambar dari segitiga bola langit yang memuat C itu adalah kutub utara, B itu adalah kota yang dicari arah kiblatnya, A itu adalah kota Mekah. Dan lambang dari A kecil itu adalah meridian yang melintas kota B, B kecil adalah meridian yang melewati kota Mekah, C itu adalah bujur yang menghubungkan kota B dengan kota Mekah. Selanjutnya, untuk rumus yang digunakan itu ada 4. Terserah kita pilih salah satu dari keempat rumus itu. Akan tetapi nanti dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus yang pertama dan ada contohnya juga. Dan untuk rumus yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan nantinya dibuat latihan soal di kelas. Selanjutnya, untuk yang pertama, yang rumus pertama itu pertamanya persiapan. Jadi yang pertama tentukan kota yang akan dicari arah kiblatnya. Yang kedua siapkan data geografis yang diperlukan. Yang ketiga ambil data yang diperlukan. Yang keempat tentukan rumus yang digunakan. Yang kelima kita mencari nilai sisi A, B dan sudut C. Yang keenam mencari nilai P. Yang ketujuh adalah mencari nilai A min P. Yang kedelapan mencari arah kiblat dengan kotan B. Selanjutnya. Untuk yang pertama ini kita akan mencari arah kiblat kota Banda Aceh. Diketahui data sebagai yang ada sudah tertera di slide ya. Dan untuk rumusnya kita akan menggunakan rumus yang pertama. Selanjutnya, untuk yang tahapan yang ketiga itu kita mencari nilai sisi A, B dan sudut C. Di mana A itu adalah 90 derajat, kita kurangi dengan mu B sama dengan 90 derajat dikurangi 0,5 derajat 34 menit sama dengan 84 derajat 24 menit. Dan untuk selanjutnya kita mencari rumus B sama caranya, akan tetapi 90 derajat kita kurangi dengan mu A. Terus yang untuk mencari sudut C itu adalah lambda B, kita kurangi dengan lambda A. Kita operasikan. Selanjutnya untuk tahap yang keempat, slide sebelumnya. Itu mencari nilai P dengan rumus tan P sama dengan tan B cos C. Jadi kita masukkan nilai B-nya dan juga C-nya, kita operasikan sehingga tan P ini akan bernilai 1,4445 atau P sama dengan 55 derajat 18 menit 24 detik. Selanjutnya, untuk yang kelima itu kita mencari nilai A min P, di mana tadi A-nya kita sudah ketahui nilainya, P-nya juga sudah kita ketahui, tinggal kita kurangi sehingga menghasilkan 29 derajat 0,7 menit 27 detik. Untuk yang keenam itu mencari arah kiblat kota Banda Aceh dengan rumus yang tadi kita menggunakan rumus yang pertama yaitu kotan B sama dengan kotan C sin A min P per sin P. Kita masukkan nilainya, kita operasikan seperti biasa sehingga nanti akan ketemu nilai arah kiblat dari Banda Acehnya adalah 67 derajat 51 menit. Itu diukur dari utara ke arah barat atau 22 derajat 0,09 menit 00 detik itu diukur dari barat ke utara. Selanjutnya. Ini untuk latihan seperti yang saya katakan tadi untuk rumus yang kedua itu akan dijadikan soal latihan dan itu adalah tata caranya untuk mencari arah kiblat untuk kota Bantul. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah memakai rumus yang ketiga untuk kota Surabaya. Selanjutnya, yang keempat ini mencari dari kota Makassar menggunakan rumus yang keempat. Itu sudah ada tata caranya. Selanjutnya, untuk materi menentukan atau mengukur arah kiblat akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Elza. Sekian. Menentukan
atau mengukur arah kiblat. Nah, tahapan dan juga teknik dalam menentukan atau mengukur arah kiblat, yang pertama itu perlu melakukan persiapan. Yang pertama yaitu menyiapkan data, yang kedua menentukan rumus yang akan digunakan, yang ketiga mencari nilai sisi A, B, dan juga sudut C, yang keempat adalah mencari nilai P, yang kelima mencari nilai C hingga P, yang keenam adalah mencari nilai C, yang ketujuh mencari saat bayang-bayang tepat mengarah ke kiblat. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah perlu mengumpulkan data yang diperlukan, yang data-data sudah termuat di dalam slide. Kemudian yang kedua, rumus yang digunakan adalah cos dari nilai C min P itu sama dengan kotan A dikali dengan tan P dikali dengan cos P, di mana kotan P itu sama dengan nilai cos B dikali dengan tan A. Kemudian pelaksanaan penentuan atau mengukur bayangan yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu mencari nilai sisi A, B, dan juga sudut C, yang nilai-nilainya sudah tertera di dalam slide berikut. Nah, yang keempat adalah mencari nilai P dengan rumus sesuai dengan rumus yang tertera sebelumnya, yaitu rumusnya yang sudah diterangkan di dalam slide. Yang kelima, mencari nilai C min P, di mana yang nantinya akan dilakukan rumus cos C min P itu sama dengan kotan A dikali tan P dikali dengan cos P, yang nantinya nilai C min P itu didapatkan 145 derajat 33 menit 8 sekon. Kemudian mencari nilai C itu dengan rumus P ditambah dengan nilai dari C min P yang tadi. Nah, itu didapat rumus seperti pada slide. Dan hasilnya juga sudah tertera di dalam slide. Yang ketujuh, mencari saat bayang-bayang tepat mengarah ke arah kiblat dengan rumus MP ditambah dengan C besar ditambah dengan KWD. Yang nantinya nilainya itu akan diperoleh 16 jam 15 menit 44,36 sekon waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, bayang-bayang matahari pada tanggal 28 Mei 2007 untuk kota Semarang dan sekitarnya tepat mengarah ke arah kiblat pada pukul 16 lewat 37 menit 20,36 detik waktu setempat bersamaan dengan pukul 16 lewat 15 menit 44,36 detik waktu Indonesia Barat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.